Classic fight, grappler versus striker. Iya, jadi siapa yang bisa mengatur distance management lebih baik, dia bisa menang. Jadi kalau si strikernya bisa main jauh, ketendang kepukul, mungkin kalah si Adi. Tapi kalau Adi bisa masuk ke clinch, dia bisa juga kalahkan secara berdiri tanpa jatuh ke bawah. Apakah stamina juga berpengaruh, Bung Bram, di sini? Betul, sangat berpengaruh. Dan terutama kalau kita lihat banyak juga kalau Greco-Roman itu juga dia suka untuk melakukan cage grinding dan dirty boxing ya. Jadi dia masuk clinch, habis itu dia akan habiskan energi lawannya di cage itu. Dan kalau dari sisi stamina, menurut saya pegulat adalah probably has the best stamina in compared to many other people. Wrestlers itu saya banyak bicara sama atlet renang, atlet basket yang lain dibanding mereka wrestlers. Dan the other interesting part about wrestling itu they got the explosiveness dan mereka bisa menahan. Jadi stamina, flexibility, ab muscles ya, core yang kuat semua. Dan kemudian dia bisa ini kan interval cepat lama begitu. Jadi kita akan menyaksikan ya the classic fight nih. Selamat bertarung. Di partai pilihan kita antara Adi Kurniawan versus Ruli Ramli Karame. Selamat menyaksikan. Silakan Bung Teo. Oke, pemirsa, inilah partai pilihan dan partai terakhir pada malam ini di bantamweight 61,2 kg antara Adi Kurniawan dan Ruli Ramli Karame. Seperti yang sudah dibahas tadi, ini adalah suatu matchup klasik antara grappler versus striker. Ya, dan pertandingan sudah dimulai. Tampaknya Ruli sudah menggunakan keunggulan striking dia. Bagaimana menurut Anda, Bung Bram? Dia terlihat sekali ya bahwa dia ingin menjaga jaraknya. Langsung membuka dengan low kick dengan tendangan kakinya, dengan ke arah kaki supaya untuk menjaga lawan. Kembali. Yang kita lihat ya. Kembali. Tapi ini akan jadi pertarungan yang seru ya, karena basic wrestlingnya Adi ini adalah Greco-Roman yang mengunggulkan clinch. Dan Ruli ini juga dia Muay Thai fighter yang suka clinch juga. Betul. Which they fight in clinch also gitu. Betul, dan dari sini kan kita juga bisa sebagai dan dari sini Muay Thai. Tampaknya pukulan-pukulan liar dari Adi. Tapi hanya untuk sedikit info saja, Ruli ini saya pernah ngewasitin dia dulu tanding Muay Thai profesional. Dia ini sangat batu pukul-pukulan di atas. Menarik sekali. Kalau juga Bung Teo? Dan dia jatuh. Tampaknya Adi sudah mengeluarkan keunggulan dia. He out grapple the striker. Dan tidak hanya dari clinch saja ya, tapi ternyata dia juga dari posisi dia shooting for double leg takedown. Melakukan beberapa gerakan freestyle wrestling ya. Iya. Dan dia mengejar full mount. Tampaknya Ruli berusaha menahan, tapi tetap itulah susahnya untuk menahan gerakan seorang wrestler. Wrestler ini mereka punya dominasi pinning yang sangat bagus. Susah sekali untuk mengubah posisi kalau kita sudah di pinning, tapi terjadi juga. Terjadi juga. Mungkin juga. Gimana Bung Bram? Kalau wrestler memang punya, tapi juga mesti diingat juga bahwa pukulan posisi mount seperti tadi itu juga bukan merupakan posisi yang kita bilang sering ada dalam wrestling juga. Kan? Low kick lagi dan wah, Adi ini lumayan hebat ya. Dia mengolahkan kakinya untuk takedown. Suatu gerakan yang sering dilakukan oleh grappler ya. Iya, betul. Terutama juga the wrestler, terutama juga freestyle wrestler. Yeah. Dan ini sepertinya dia kembali ke mount dan dapat backnya. Ini dapat back mount ini kayaknya. Oh, tidak dapat. Dan dia berusaha ngambil choke. Never give your back to a wrestler. Ini dalam Bung Bram. Ini rear naked choke sangat dalam. Hampir. Iya, dan iya. Hampir. Tap. Ini dalam sekali. Dan Ruli tap. Tampaknya Ruli akan tidur, Bung Bram. Malam ini dia akan mimpi indah tampaknya. Apakah sudah deep? Itu sudah tampaknya sudah. Ya, dalam sekali. Sudah tidak ada perlawanan. Sudah pingsan. I think tampaknya tadi Ruli melakukan gerakan tap deh. Saya melihat tadi dia ada melakukan tap kecil. Iya. Saya setuju. Saya juga sepertinya tadi wasit tidak melihat dia. Dia sepertinya hanya baru saja dia akan tap. Iya. Tapi terus habis itu keburu pass dia out sudah kayaknya. out dulu. Iya. Dia karena
kita juga tahu bahwa rear naked choke itu kan sebetulnya kan orang dia kan mencekik, dia kan memotong aliran darah ke kepala. Dari situ dia juga orang bisa saja dia bisa cepat untuk tidak sadar. Dan sepertinya ini dia sebelum dia kehilangan kesadaran tepat sebelum dia melakukan tap itu. Iya. Tapi saya tadi lihat sedikit dia ada effort sedikit untuk melakukan tap, tapi kayaknya sudah terlambat Bung Bram ya. Betul. Sudah terlalu dalam submissionnya. Sudah terlalu dalam juga. Walaupun ya kita juga lihat sebetulnya kan tidak sampai tangannya tidak masuk ke choking arm itu tidak sampai di belakangnya ya. Nah ini kita lihat nih kembali. Nah ini dia. Ini dalam sekali. Nah kita lihat nih bakal ada gerakan. Tampaknya dia melakukan tap tadi saya lihat sedikit. Ini sudah masuk. Nah ini tangannya kan sudah keluar. Tampaknya ini nih. Oh, ini sudah terkancing. Itulah pemirsa kalau kita terlambat untuk tap jika terkena kuncian, efeknya sangat. Baik, pecinta Sports One, sungguh pertarungan yang luar biasa. Akhirnya wasit Anthony memberhentikan pertarungan di babak pertama menit kedua lewat 56 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke untuk sudut merah atas nama Ade Kurniawan. Jangan kemana-mana.